Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Pada kesempatan ini kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-54 dengan subtema peran PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam membangun jati diri bangsa. Kata jati diri sering disampaikan dalam berbagai kesempatan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia Indonesia, baik dalam forum-forum resmi maupun tidak resmi, baik dalam jalur pendidikan informal, formal maupun non formal. Pada dasarnya jati diri bangsa Indonesia diartikan sebagai identitas bangsa Indonesia. Dari fakta-fakta sejarah dalam perkembangan peradaban bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Sejak zaman dahulu kala, bangsa Indonesia itu selalu mempercayai adanya Tuhan, ada yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah bahwa bangsa Indonesia itu sudah mempunyai peradaban yang tinggi, sudah berkembang dan selalu berupaya untuk menciptakan keadilan. Yang ketiga adalah bahwa bangsa Indonesia yang beragam ini, baik suku, etnis maupun agama, sudah menyatakan diri untuk bersatu dalam satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Bahkan pemuda sudah bersumpah. Kemudian yang keempat, bangsa Indonesia selalu musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berbagai instrumen yang digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat pada masa lalu. Dan yang kelima adalah bangsa Indonesia ingin mewujudkan suatu kebahagiaan, kesejahteraan yang berkeadilan. Nilai-nilai itulah sesungguhnya yang dikemas oleh Bung Karno sebagai penggagas yang kita kenal dengan nama Pancasila. Pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan sikap perilaku, karakter yang berciri nilai-nilai Pancasila sebagai identitas, sebagai jati diri bangsa melalui berbagai program dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang intinya adalah yang pertama, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, artinya bangsa dan tanah air. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ingin sejahtera tapi juga cerdas dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Dan di dalam alinea keempat itu sangat tegas dinyatakan bahwa dalam rangka kita mencapai cita-cita itu, kita membangun satu negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah PPKN, yaitu mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan ini sudah berlangsung lama melalui satu proses perubahan, penyempurnaan, mulai dari tingkat SD, sekolah dasar, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Sekarang kita dihadapkan kepada dua masalah besar dalam kaitannya dengan perkembangan global, perkembangan dunia, perkembangan iptek, yaitu masyarakat kita, termasuk juga masyarakat dunia, semakin modern. Dan di samping itu terjadi perkembangan, tantangan dan ancaman yang semakin modern juga, semakin canggih, semakin kompleks. Oleh karena itu, dalam membangun karakter, identitas, jati diri bangsa harus kita juga tingkatkan. Jangan sampai terjadi kita semakin cerdas, tapi jati diri bangsa makin lemah. Ini harus ada keseimbangan, cerdas, tapi juga jati diri bangsa kokoh. Sehingga kita mempunyai kekuatan yang handal, yang ampuh untuk mengantisipasi dan menghadapi segala bentuk tantangan ancaman yang semakin kompleks dan canggih itu. Akhir-akhir ini ada suatu kekhawatiran, terlihat kecenderungan daripada masyarakat, khususnya generasi muda, cenderung meninggalkan Pancasila. Tentu ini sangat berbahaya, karena satu pihak tantangan dan ancaman semakin meningkat, semakin kompleks. Di lain pihak, justru kita mestinya harus diimbangi dengan peningkatan kekuatan jati diri kita,
yang bersiri pada Pancasila itu. Oleh karena itu, pembangunan kualitas sumber daya manusia ya terkait dengan jati diri bangsa tadi perlu terus ditingkatkan yang bersiri kepada nilai-nilai Pancasila. Masalahnya sekarang adalah bahwa jalur pembinaan jati diri bangsa itu melalui pendidikan, yaitu PPKN, hanya melalui jalur pendidikan. Sementara masyarakat kita sebagian besar ada di jalur pemukiman dan jalur pekerjaan, tidak lagi ada dalam jalur pendidikan. Nah, kalau hal ini tidak ditangani sesuai dengan perkembangan zaman, tentu sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh lain yang bisa mempengaruhi jati diri bangsa itu. Ya tentunya banyak ya. Apakah dari segi ideologi, ya kita tahu banyak ideologi lain di luar Pancasila. Atau juga nilai-nilai baru yang tidak seiring, tidak sejalan dengan Pancasila. Oleh karena itu, maka jalur pendidikan, jalur pemukiman, jalur pekerjaan harus simultan dilakukan upaya pembangunan identitas bangsa, jati diri bangsa yang berkarakter Pancasila. Di samping itu, tentu materi dari PPKN ini harus juga dikemas, dikembangkan, disesuaikan dengan perkembangan. Jika dulu pengaruh daripada komunikasi ya melalui jalur sosial media itu tidak seperti sekarang ya. Sekarang itu sangat tinggi dan itu harus diantisipasi dengan kekuatan diri kita. Bisa menjadi benteng yang kuat dalam mengantisipasi dan mengatasi hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila, hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional dan hal-hal yang dapat menghambat, menghalangi, mengganggu jalannya pembangunan nasional. Salah satu faktor yang sangat menentukan di dalam proses pendidikan PPKN itu, ya saya termasuk salah satu dosen di situ mengalami ini, adalah aspek kognitif. Kognitif ini adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Ini sudah sangat populer dalam dunia pendidikan, yang artinya adalah suatu hal yang terkait dengan kegiatan, dengan mental individu yang mampu menghubungkan, memaknai, ya, mengembangkan, mengartikan, ya, menilai dan mempertimbangkan sesuatu masalah, sehingga dari situ dapatkan ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah suatu proses daripada seorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Tentu ada tingkatannya. Kognitif itu ada kaitannya dengan kecerdasan seseorang dalam memberi nilai, beri makna, dan membangun suatu ide, serta kemampuan untuk memecahkan masalah. Banyak para ahli yang sudah memberikan definisi tentang kognitif ini. Ada yang menyatakan bahwa kognitif itu adalah cara individu bertingkah laku, bertindak, dan cara seseorang memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kognitif adalah mencakup pemahaman, persepsi, penilaian, dan penangkapan makna. Maka jika dilihat fungsi daripada kognitif itu terkait dengan adanya perhatian ya terhadap sesuatu, kemudian kemampuan untuk menyimpannya di otak, mengingat, kemudian dapat diberi makna, dapat diberi arti, dapat diaktualisasi. Nah, ini suatu proses. Dan ini biasanya memang terkait juga dengan umur, ya. Mulai dari bayi, masuk sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ada suatu proses peningkatan kecerdasan. Sehingga dalam kognitif itu ada yang disebut dengan level, ya. Ada 6 level. Level pertama adalah sebagai pengetahuan, ya, menerima pengetahuan. Ya. Kemudian yang kedua adalah memberi makna. Kemudian memberi pengertian, ya, pemahaman, dan yang ketiga levelnya adalah aktualisasi, bagaimana melaksanakannya. Kemudian yang keempat adalah melakukan analisa, ya, terhadap apa yang dilakukan, dan yang kelima adalah evaluasi. Melakukan evaluasi ini bisa dilakukan oleh setiap orang, ya. Kemudian yang keenam adalah bagaimana kesimpulannya, gitu ya. Ini bisa diterapkan dalam proses pendidikan PPKN, mulai dari pengertian, ya, mengetahui, ya, Pancasila, kemudian meningkat, memberi makna, memberi arti yang lebih mendalam, kemudian mengaktualisasikannya, dan juga melakukan analisis terhadap dirinya, kemudian dievaluasi, dan juga
Mengambil kesimpulan. Nah, ini yang kita harapkan berlangsung satu proses berjenjang. Dan tentu materi ini harus disesuaikan. Jangan sampai nanti sudah di perguruan tinggi, ternyata mahasiswanya belum paham, belum mengerti, belum tahu itu Pancasila. Nah, ini keliru ini. Ini tentu akan menghambat suatu proses ya pembangunan jati diri bangsa. Saya masih sering mengalami yang mestinya saya duga ya sudah tahu di tingkat mahasiswa, tapi ternyata belum. Nah, ini ada sesuatu yang kurang ini prosesnya sebelumnya ya, yang mestinya dia sudah harus tahu, dia sudah harus mulai memberi makna, pengertian ya, sehingga di tingkat perguruan tinggi sudah fokus kepada aktualisasinya ya, kemudian analisisnya bagaimana, evaluasi dan kesimpulan. Jika proses pendidikan ini berlangsung dengan tepat ya, berlanjut, kemudian input materinya juga sesuai, kita harapkan akan tampil generasi baru, generasi yang semakin kokoh, semakin kuat, memiliki jati diri bangsa, memiliki identitas bangsa, memiliki nilai-nilai Pancasila sebagai dasar utama daripada identitas bangsa kita, yaitu sebagai bangsa yang religius, bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang berkeadilan, dan juga menjunjung tinggi persatuan kesatuan dalam satu bangsa yang beragam, baik agama maupun suku. Kemudian menjunjung tinggi demokrasi yang berbasis pada musyawarah mufakat, dan juga menjunjung tinggi dengan suatu sikap juang yang kuat untuk mewujudkan keadilan sosial, baik itu keadilan sosial politik, ekonomi maupun sosial budaya di seluruh lapisan bangsa Indonesia. Sesungguhnya jika sekarang ini ada kekhawatiran dari berbagai pihak tentang berkembangnya berbagai macam ancaman yang kelihatannya memang semakin kuat ya, semakin canggih, semakin modern, semakin sulit dideteksi, bisa kita antisipasi dan hadapi dengan mudah apabila seluruh warga negara, seluruh rakyat Indonesia mempunyai jati diri yang kuat ya, berbasis kepada nilai-nilai Pancasila, kemudian juga konsisten terhadap konstitusi ya, Undang-Undang Dasar tahun 45 dan hukum, serta aktualisasinya ya konsekuen terhadap apa yang kita miliki itu ya, karena nilai-nilai dasar Pancasila jelas sudah ada di sana sebagai dasar nilai negara, kemudian sudah dijabarkan di dalam nilai-nilai instrumental ya, dan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal yang ada di sana termasuk ayat-ayatnya, kemudian juga perangkat hukum yang terkait yang mengikat kita semua. Kemudian ini kita harapkan dapat diaktualisasikan sebagai nilai praksis dalam kehidupan berbangsa bernegara di lingkungan masing-masing. Pada dasarnya, sikap jati diri bangsa yang berbasis kepada nilai-nilai dasar Pancasila, kemudian taat hukum, dan juga dalam aplikasinya memperhatikan nilai-nilai etika, moral, dan hukum, ya, taat hukum, ini sesungguhnya adalah dalam rangka kita melakukan pembelaan negara sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi artinya setiap orang dapat melakukan apa saja yang terbaik kepada negeri ini apabila didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila itu, ya, artinya berbasis pada identitas bangsa secara konsisten, kemudian memperhatikan etika, moral, dan hukum dalam rangka kita mewujudkan cita-cita bangsa. Kalau itu terjadi, maka sesungguhnya kita sudah melakukan bela negara, sudah ikut melakukan bela negara dalam pengertian ikut serta, ya, membela, menjaga, melindungi, membangun, dan menjamin kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terlihat di sini bahwa proses pendidikan, ya, PPKN itu sangat menentukan. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada semua pihak agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPK ini, baik materinya maupun metodenya, sehingga ini menarik bagi generasi muda, baik dia melalui jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal, tapi juga sudah saatnya dikembangkan melalui jalur pemukiman dan jalur pekerjaan. Ya, sungguhnya ya, dulu waktu P4 ya, BP7 sudah melakukan ini, tapi kemudian hilang, dan saya kira saatnya sekarang untuk dipertimbang kembali agar kita bangsa ini semakin kokoh, semakin kuat,
untuk menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang semakin kompleks dan semakin sulit diramalkan. Yang pasti bahwa pergeseran pengertian bela negara dari fokus kepada aspek militer ini sudah bergeser ke aspek non-militer, dalam arti dua aspek ini sama bahayanya. Karena tidak ada pilihan lain bagi kita kalau kita ingin eksis, ingin mencapai cita-cita kita sebagai suatu negara yang ingin maju, ingin sejahtera seperti bangsa-bangsa lain. Apalagi kita ini mempunyai sasaran ini, Indonesia Emas tahun 2045. Kita semua harus berusaha secara bersama-sama, secara gotong royong untuk meningkatkan ketahanan nasional dan mensukseskan pembangunan baik pusat maupun di daerah. Secara singkat dapat saya sampaikan beberapa saran terkait dengan peran dari PPKN dalam membangun jati diri bangsa. Yang pertama adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia harus selalu terus diseimbangkan antara pembangunan peningkatan kecerdasan, profesionalisme dengan peningkatan jati diri bangsa, meningkatkan kekuatan bangsa yang berbasis pada nilai-nilai jati diri bangsa, yakni nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pendekatan kognitif dalam proses pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu harus mendapat perhatian serius supaya tahapannya itu bisa berlangsung secara efektif, tentu disesuaikan dengan tingkat pendidikan ya, dan juga dengan materi yang harus dievaluasi sehingga sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian maka setiap warga negara dapat melihat Pancasila itu sebagai satu pengetahuan ya, kemudian meningkat kepada pemahaman ataupun memberi makna pengertian yang lebih luas. Kemudian yang penting lagi adalah bagaimana mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk kemudian masing-masing melakukan analisis ya, kemudian evaluasi dan juga menyimpulkan apakah sudah melakukan hal yang terbaik ya kepada bangsa ini dalam rangka ikut serta bela negara. Kemudian yang ketiga adalah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ini perlu segera dilakukan karena menurut pandangan saya sudah harus dilakukan suatu penyesuaian materi, kemudian metodenya sehingga berlangsung secara berlanjut dan meningkat mulai dari tingkat SD sampai kepada perguruan tinggi. Kemudian di lain pihak juga harus sudah mulai diterapkan pendidikan PPKN ini ya, sesuai dengan lingkungan masing-masing baik melalui jalur pemukiman maupun jalur pekerjaan. Sehingga bangsa Indonesia mempunyai benteng yang kuat, yang mempunyai jati diri bangsa yang kokoh dalam menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, ancaman maupun yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sudah sangat global ya, sangat canggih. Perlu peningkatan kewaspadaan. Kelima, sesungguhnya aktualisasi nilai-nilai bernegara dalam kehidupan berbangsa bernegara sebagai jati diri bangsa adalah dalam rangka bela negara sebagai wujud daripada pelaksanaan hak dan kewajiban setiap negara yang mempunyai jati diri yang kokoh dan juga mempunyai tanggung jawab terhadap upaya untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu cita-cita bangsa Indonesia. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan tentang peran PPKN dalam membangun jati diri bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.